Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi kepada semua keluarga Kopi Rohani penggemar dan pendengar firman Tuhan melalui audio Kopi Rohani. Bersama kita selaku pembaca firman dan pemberenungan adalah Sister Marisha. Selamat mendengarkan. Salam damai dan salam kasih Kristus kepada para sahabat setia audio Kopi Rohani. Kita bertemu kembali hari ini, Isnin 11 Julai 2022. Renungan Injil kita diambil dari Matius bab 10 ayat 34 sehingga bab 11 ayat 1. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya kerana aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini kerana ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 murid-Nya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Merenung Injil hari ini, saya mendapat 3 poin sebagai renungan saya. Pertama, ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Hal mengikuti dan mengasihi Yesus adalah lebih tinggi dan dalam berbanding dengan mengasihi orang-orang yang kita sayangi, yaitu keluarga kita. Namun bukan bermaksud kita tidak mengasihi dan tidak peduli mereka. Sebaliknya, dengan meletakkan Yesus yang terutama di dalam hidup kita, membolehkan kita mengasihi mereka, mendasari kasih Yesus, yaitu kasih agape dan tidak terbatas. Cari dulu kerajaan Allah dan semuanya akan ditambah bagimu. Kerana Yesus adalah sumber kasih kita untuk mengasihi keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi.
Poin yang kedua, ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Yesus memberi saya pengertian yang mendalam bahwa salib bukanlah penderitaan dan kesengsaraan, sebaliknya jalan menuju kepada kehidupan kekal. Yesus adalah lambang salib kemenangan, kebangkitan, dan kehidupan kekal. Maka kalau kita tidak mengangkat salib kita dan ikut Yesus, kita tidak akan sampai pada destinasi kita, yaitu kehidupan kekal. Segelintir orang merasa bahwa salib adalah penderitaan, karena mereka sendiri memilih untuk menderita dan hidup dalam penderitaan, dan dalam masa yang sama menyalahkan Yesus atas penderitaan yang mereka alami. Namun ada juga penderitaan yang kita harus tempuhi tanpa pilihan. Tetapi dalam penderitaan tersebut, Yesus bersama kita. Oleh itu, kita ada penghiburan dan pengharapan. Poin yang ketiga, ayat 42. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, kerana ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Ini bererti setiap amalan dan perbuatan yang baik, walau sekecil manapun, jika dilakukan dalam Yesus, memuliakan Yesus, dan perbuatan yang boleh membawa orang lain mengenali Yesus, pasti akan mendapat berkat. Tidak dinafikan, ramai orang beramal, berbuat baik, tetapi tidak semuanya dilakukan untuk kemuliaan Yesus. Semoga damai kasih Tuhan sentiasa menyertai kita. Amin. Terima kasih kepada Sister Marisha atas firman Tuhan dan renungan sebentar tadi. Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.